Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi kita ya. Kemarin kita sudah membuat neraca saldo. Ya, sekarang kita lanjut dengan membuat neraca lajur ya. Tentu nanti untuk proses cetaknya kita tetap menggunakan TCPDF ya. Oke, kita langsung saja ke yang neraca lajur yang akan kita susun nanti bentuknya kira-kira seperti ini ya. Nah ini, oke. Jadi ini neraca lajurnya adalah bisa disebut 10 kolom ya. 2. Oke. Nah, kita lanjut saja ya, kita masuk ke materinya. Kemarin kita udah sampai di sini ya, neraca saldo. Oke, sekarang kita masuk ke neraca lajur. Aktifkan semua aplikasinya, servernya juga aktifkan, sama juga aktifkan. Oke, pertama kita tempatkan di view folder, kita buat satu folder baru namanya neraca lajur ya. Neraca lajur, dalam neraca lajur kita buat satu file index.php ya. Nah, file index ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari jurnal umum aja ya. Dari jurnal umum, ambil indeksnya, Ctrl A, Ctrl C, pindah, kopikan, pastekan ke neraca lajur. Oke, neraca umumnya, jurnal umum kita tutup. Oke, nah kemudian di satu lagi kita rubah juga di menunya. Menunya ada di layout. Klik layout, kemudian pilih menu, cari neraca lajur. Nah ini di baris 14 kita copy aja URL-nya. Kita copy, Ctrl C. Ya, pindahkan sini, paste, ganti di sini neraca lajur ya. Oke. Nah, berikutnya kita buat controller. Menunya kita tutup dulu. Kontrolnya kita buat gp spark make controller neraca lajur seperti ini, enter. Oke, kita buka di controller. Nah, ini neraca lajur. Nah, isinya mana? Kita bisa contek juga yang ada di jurnal umum. Oke, kita copy file yang dari mengenalkan datanya dulu ya, dengan function construct seperti ini. Ctrl C, pindahkan ke index. Ya, maaf, ke jurnal umum ya, ke neraca lajur ya, di sini. Tempatkan di sini, paste. Kemudian kita impor semua model ini ya, import. Ini juga diimpor. Ini juga diimpor. Ini juga diimpor. Oke. Nah, setelah ini indeksnya isinya apa? Kita samakan aja dulu ya. Copy aja dari jurnal umum. Ini saya tutup dulu. Kita pilih aja dari sini. Oke. Sampai di return dari baris 25 sampai 43 ya. Ctrl C, pindahkan ke neraca lajur. Paste di sini. Oke. Ini kita ganti. Kalau kita nggak ganti sebenarnya nanti yang tampil di neraca lajur. Ini sebenarnya udah jadi ya, tinggal kita sesuaikan. Kita coba aja. Ya. Klik neraca lajur. Nah, seperti ini. Dia masih yang tampil adalah jurnal umum. Oke, kita lakukan penyesuaian ya. Di indeks dulu boleh ya, di indeksnya kita sesuaikan dulu di sini. Ini namanya CIPB cukup neraca lajur ya. Neraca lajur. Kemudian ini juga neraca lajur. Oke, kemudian ini neraca lajur. Ini Ctrl C aja, copy. Nah, ini kita ganti juga jurnal umum ini, kontrolnya ditulis neraca lajur, cetak PDF-nya kita buat neraca lajur PDF ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, yang lain saya pikir cukup ya. Sementara tinggal kita sesuaikan kolomnya ya. Kita ganti aja ya. Ini nggak perlu ya. Yang for each ini nggak perlu. Oke, cukup gitu aja. Ini kita ganti dari get neraca lajur. Neraca lajur. Oke. Berarti kita butuh satu function get neraca lajur ya. Dimana kita buat itu kita susun nanti di model. Oke, kita buka modelnya, namanya model di model transaksi aja di sini. Oke. Nah, di sini kita buat satu function. Public function gini. Get neraca lajur. Oke. Nah, seperti ini.
Kemudian kita susun query-nya. Pertama kita buat SQL DB query, kita select from oke, ini taruh bawah seperti ini. Kita pilih lagi select TBAK. TBAK ini nih, TBAK gini. Ini tabel akun maksudnya. Nanti kita tapi namanya kita rubah di sini. Ambil nama akun 3-nya. Namanya nanti. Kemudian TB1 kita sebut sebagai, ambil dari kode akun 3. Kemudian tabel 3 ambil tanggalnya. Kemudian tabel 3 S tanggal. Jadi maksudnya dari tabel 3 ini kita ambil tanggalnya, namanya tetap tanggal ya di sini. Dan nanti kita lihat tabel 3 itu apa. Berikutnya kita sum TB1, ambil dari TB1 debit. Berarti tabel satunya nanti adalah tabel nilai ya. Sebagai namanya kita buat zoom debit ya. Zoom debit, kemudian kita samakan juga dari TB1 kreditnya ya. Kreditnya kita buat namanya zoom kredit. Oke. Kemudian TB2 kita ambil debit dari tabel 2, berarti tabel penyesuaian nih. S zoom debit kita buat namanya S, ini berarti yang diambil dari tabel penyesuaian nih. Kemudian kita ambil lagi, ini tabel 2 ya. Tabel 2 lagi kita ambil kreditnya, kita ganti namanya sebagai zoom debit S. Nah, jadi yang S ini menunjukkan penyesuaian nih. From dari TBL nilai ini, oke. TBL nilai gini ya, sebagai STB1. Nah, ini kan tadi ya tabel nilai sebagai TB1. Berarti TB1 itu adalah mewakili tabel nilai, itu maksudnya. Kemudian kita join tabel transaksi. Tabel transaksi ini kita panggil sebagai TB3 ya. TB3 on TB3. Nah, ini kita gabung ya dari berdasarkan ID transaksi kan. ID transaksi sama dengan TB1. TB1 itu adalah tabel nilai ya, ID transaksi. Bro, kemudian kita left join TBL nilai penyesuaian STB2. Nah, tabel nilai penyesuaian itu sebagai tabel 2 ya. Nah, sebagai tabel 2 merge lagi dengan TB1 kode akun 3 sama dengan tabel 2 yang namanya kode akun 3 juga. Join lagi. Nah, kita menggabungkan 4 tabel sekaligus ya. Tabel transaksi, tabel nilai penyesuaian, dan tabel penyesuaian. Nah, makanya agak panjang ya. Sekarang kita join lagi dengan tabel akun 3, namanya akun 3S ya. Oke. S sebagai TBAK ya. Nah, ini kan di atas tadi ya. Ini TBAK ini mewakili yang ini, yang kita ambil nama akunnya supaya nanti keluar labelnya ya. Gabung dengan on TB1 kode akun, di mana TBAK-nya sama dengan kode akun juga ya. Nah, seperti ini. Oke. Baru cukup kita group by, kita kelompokkan berdasarkan TB akun tadi, kode akun 3 ya, karena kita jumlahkan. Oke. Nah, kemudian kita gabung dengan union. Nah, ini ya, kita gabung dengan ya, select
TB tabel akun sama namanya ya, nama dengan query yang di atas hampir sama ya. Kemudian kita pilih tabel akun 3, pilih juga tabel akun 2, kode akun 3 ya. Kemudian kita ambil juga tabel 4. TB4 ini agak berbeda ya. Tabel 4 yang kita ambil tanggal ya. Kalau di sini tadi tanggalnya adalah ini ya, dari tabel 3. Sekarang ini dari tabel 4. Tabel 4 ini nanti adalah tabel penyesuaian. Kalau ini, sedangkan yang tabel 3 di sini adalah dari tabel transaksi. Coba cek tabel 3. Nah ini, oke. Kita buat namanya sama sebagai tanggal juga. Kita samkan lagi ya. Samkan lagi TB apa namanya? TB debit sebagai zoom debit. Nah akan sama ya, nanti baru kita union itu gabung maksudnya ya, zoom debit. Kemudian samkan lagi kredit, maaf, dari TB tadi tabel satunya sebagai zoom kredit. Ambil lagi dari tabel 2 debitnya ya, debit sebagai namanya kita buat baru adalah zoom debit S, koma, ambil lagi dari tabel 2 ya, di sini kredit, namanya adalah zoom kredit S gitu ya. Oke, dari mana diambil? From nilai, from TBL sama aja ya, TBL nilai STB1 sebagai namanya tabel 1 gitu ya. Kita tulis right join gitu, right join ya. TBL nilai penyesuaian STB2 on TB1 kode akun 3 sama dengan tabel 2 kode akun 2. Kemudian kita join tabel akun 3 namanya akun 3S sebagai TBAK on, maksudnya on itu ada di merge gitu ya. Tabel 2 kode akun 3 sama dengan kode akun 3. Kemudian kita join lagi dengan tabel penyesuaian untuk mengambil tanggal ya, STB4 sebagai tabel 4 on TB4. Nah itu kan digabung dengan ID penyesuaian kan, ID penyesuaian sama dengan yang ada di tabel 2, ID penyesuaian. Kemudian kita group by lagi tabel 2 kode akun 3. Oke, begini dia ya. Nah, sampai sini udah. Kemudian kita buat juga namanya, nama barunya semua ini adalah setelah kita selesaikan query-nya, namanya kita buat tabel baru STBL new ya. Jadi semua union ini kan menggabungkan ya, query yang ini dengan query yang ini. Kita buat nama barunya adalah table new. Grupkan lagi group by TBL new ya, berdasarkan kode akun 3 ya, kode akun 3 ya, seperti ini ya. Query SQL, kita ambil datanya, kita panggil get result object. Mana dia? Nah, ini ya, get result object, simpan, baru kita return. Buka di neraca lajur, ini kita ganti ini, yang ini jurnal umum kita sesuaikan.
neraca lajur. Controllernya kan neraca lajur ya. Oke, kita bisa coba view kan, refresh dulu. Nah, ini ada error nih. Oke, kita coba cek ya. Nah, ini zoom debit ya, ini salah. Zoom debit. Karena ini saya buat begini biar kelihatan. Nah, ini nggak ada ininya, ini salahnya ya, tabel nilai ya. Oke, ini gini satu ya. Nah, ini kebalik, bukan RITH, RGHT, right ya. Group ini juga salah nih, group ini salah ketik. Oke, warnanya juga beda langsung ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, masih ketemu juga. Tabel transaksi TB3 ID transaksi. Ini juga salah ya, pakai tabel 2 ya. Ini bukan TB aja. Oke, yang ini. Berikutnya kita cek lagi ya. Ini tabel 1 ya. Nah, ini salah tadi ya. Ini huruf L tadi. Ini salah, harusnya 1 ya. DB1 sama pula nomornya ini, hampir L. Kode akun 3-nya juga nggak ada ini. Harusnya kode akun 3 ya. Ini salah ya. Perbaiki, kasih 3 ini. Oke, kita buang aja coba nanti ini. Tabel nilai aja langsung, ini kita buang. Oke, coba jalankan. Nah, ini duplikat kolom zoom debit. Zoom debit ini, oh sorry, ini zoom kredit ya. Ini zoom kredit. Oke, jalankan. Ini debit, undefined debit. Nah, ini sudah ada di indeks ya. Berarti query-nya udah oke. Coba kita cek di indeks. Gini, indeks ini ganti aja ya. Kita pakai yang ganti indeksnya. Kita ambil yang dari neraca saldo aja. Coba cek neraca saldo ya. Nah, ini kan query-nya hampir sama. Jadi indeksnya diganti ya. Indeksnya ambil yang dari neraca saldo biar nggak terlalu ribet. Ctrl A, Ctrl C, pindah ke neraca lajur, tes di sini. Oke, nah ini udah agak sama nanti dia ya. Ini kita ganti neraca lajur. Oke, ini neraca lajur juga. Oke, kemudian ini sama, ini neraca saldo kita ganti jadi neraca lajur ya. Indeksnya diganti tadi ya. Neraca lajur. Ini juga gitu. Ini juga diganti neraca saldo PDF ya. Neraca lajur PDF. Oke, sudah. Oke, kita coba request. Nah, seperti ini. Karena kita ngopi tadi ke neraca lajur, maka tampilannya seperti neraca dari neraca saldo, maka tampilannya seperti neraca saldo sebelumnya ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kan ini masih muncul nih. Tapi harusnya 0 ini kan nggak muncul dan jumlahnya udah benar ya. Oke. Soalnya nggak ada berubah ini, sama ya. Kita jurnal umum tutup dulu biar nggak pusing di sini terlalu banyak. Model transaksi, neraca lajur, neraca saldonya. Yang di model transaksi di sini kita belum kirim nih. Nah, ini kita belum kirim tanggal awal, TGL awal, koma, TGL akhir ya. Nah, ini kan belum kita kirim tadi. Sebelum kita merubah ya, kita harus sesuaikan dulu ininya, tampilannya di indeks ya. Oke, sekali lagi indeks ini tadi di copy dari indeks neraca saldo ya. Oke. Nah, sekarang kita sesuaikan. Kalau kita mengacu kepada tabel ini, maka yang pertama itu adalah kode akun deskripsi ya. Berarti di sini mana dia? Kode akun deskripsi. Oke. Oke, kita sesuaikan, baru di situ neraca saldo ya. Neraca saldo dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat tampilannya, kalau di sini sudah kayaknya.
tapi baru yang satu, yang ini aja, ini neraca saldo debit kredit ya. Oke, kolom berikutnya kita isi adalah jurnal penyesuaian ya, jurnal penyesuaian. Kita copy di indeksnya, jurnal penyesuaian ya, jurnal penyesuaian. Kita ambilkan lagi di sini, Ctrl C, ambil dua lagi ya, dua kolom, paste di sini. Nah, tapi yang kita tampilkan di sini adalah jurnal penyesuaiannya ya. Copy lagi yang dua ini ya. Debit nilainya tetap di sini. Penyesuaian, maka kita butuh sedikit modifikasi ya. Nah, di sini aja deh. Di sini kita buat jurnal penyesuaian. DJP sama dengan value-nya ambil, oke, zoom debit ya. Tadi namanya zoom debit S gitu ya. Kemudian kita simpan, ini nama variabel ini DJP itu ya. Kemudian dolar kredit dari jurnal penyesuaian, value-nya adalah zoom kredit. Oke, seperti ini neraca jurnal penyesuaiannya itu sama dengan DJP dikurang dengan dolar KJP. Oke, seperti ini. Di sini if dolar neraca JP kalau dia lebih kecil dari 0, maka di sini kita isi ya, kita buat credit new JP sama dengan absolute neraca JP ya. Ini oke. Kemudian kita buat lagi, untuk nanti kan kita butuh jumlah di bawahnya ya, kita buat lagi total DJP gitu, sama dengan copy lagi ini, paste di sini, tambah credit new JP. Nah, ini kita kopikan ini, pastekan di sini, di koma ini. Selain itu else kita buat kredit KJP, kredit new DJP sama dengan 0, seperti ini. Oke, itu kondisi ketika neraca jurnal penyesuaiannya lebih kecil dari 0. Tapi kalau dia kondisi neraca jurnalnya lebih besar dari 0, nah kita copy lagi nih, ya, jurnalnya lebih besar dari 0 gini. Oke, kita buat di sini debit new JP, ini debit new JP, ini nggak perlu pakai absolute ya, buang aja. Kemudian total DJP-nya TDJP plus, sini kita copy lagi yang ini. Ini ngakalin jumlahnya aja sebenarnya. Simpan. Selain itu dia bernilai 0. Oke, nah ini udah bisa kita masukkan. Kita copy dulu, Ctrl C, paste. Nah, ini debit new JP gitu ya, debit new JP, sedangkan yang ini adalah kredit new JP. Oke, kemudian jumlahnya bisa kita buat juga di bawah. Jumlahnya itu adalah kita buat namanya TDJP total ya, kemudian total kredit KJP ya, total kredit JP. Oke, nah ini kita ganti jadi kredit ya, kredit, ini kredit. Oke, kita butuh mendefinisikan dulu di atas ya variabel ini tadi. Nah, ini kita definisikan di atas di sini. Nah, ini kredit sama dengan 0 ini. Oke, coba kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini
ini udah masuk 2 ya, jurnal penyusuan sudah, debit sudah. Oke, tapi ini belum bagus ini. Nih. Apa-apa, nanti kita yang penting kita formatnya dulu. Ini juga udah pas ya, 9.150.000 totalnya ya. Oke. Kemudian kolom ke berikutnya, kalau kita ngacu kepada slide tadi adalah neraca yang disesuaikan. Oke, berarti kita nambah lagi satu lagi neraca yang disesuaikan. Di sini kita copy, Ctrl C, satu ya. Ini neraca yang disesuaikan, neraca saldo yang disesuaikan, Oke, di bawahnya berarti debit kredit lagi kan, sama kayak yang ini, itu kan debit kredit lagi. Jadi kita copy lagi 2 di sini, Ctrl C, paste lagi. Neraca yang disesuaikan sudah kita modif lagi untuk yang seperti ini kan, 29 debit kredit ini berarti dijumlahkan, berarti nanti dia menjadi 5.500.000 gitu kan. Kita buat di sini aja. Kita buat tambahan keterangannya ya, jurnal penyesuaian aja ya. Kenapa? Karena disesuaikan jurnalnya gitu ya. Mau di atas mau di bawah bisa, yang penting di dalam PHP-nya ya. Kita buat debit baru tadi dikurangi dengan kredit new, tambah dari nilai value-nya sama dengan zoom debit ya, zoom debit S dikurang dengan nilai kreditnya. Oh salah, ini harus tanda panahnya deh ya. Zoom kredit S. Oke, gitu ya. Kemudian debitnya di kita buat di sini aja. Ini enggak, posisinya enggak di sini ya. Di baris 86 taruh. Di sini ya. Baru kita buat definisi lagi, if gitu, jika NC NSC neraca S ini lebih besar dari 0 gitu, kita buat dari 0 gitu, ini else DPS sama dengan NS. Kemudian kita buat juga totalnya nanti, debit, total debitnya sama dengan dolar debit ditambah dengan variabel debit ya, S gitu. Oke. Selain itu else-nya adalah debts-nya sama dengan 0. Berarti nanti debts ini menjadi totalnya ya. Nanti kita bisa buat lagi debts sama dengan 0 di variabelnya, kenalkan dulu. Berikutnya, jika NS-nya lebih kecil dari 0. Ini lebih kecil dari 0. Oke, kemudian kita buat definisinya crash kredit ya, crash ada. Biar seragam aja kita buat crash absolute MS sama aja, absolute kan, karena nanti bernilai negatif dia ya. Baru kita totalkan kreditnya, K tambah crash seperti ini. Oke, selain itu crash sama dengan 0. Oke, nah maka tinggal kita panggil lagi debts-nya di sini. Ini copy lagi ya, lama memangnya karena kita menyusun 4 tabel sekaligus soalnya ya. Apa-apa ya, kita buat di sini debit S, ini crash. Oke, total TK kita definisikan dulu di atas lagi sama kayak yang tadi ini ya. Ini sama dengan 0, debit sama dengan 0.
Oke, nilainya kita taruh di mana? Paling bawah di sini. Nah, ini kan pudernya ya. Debit, satu lagi adalah kredit seperti ini. Sorry. Nah, oke, coba kita lihat lagi tampilannya seperti apa. Ada yang error. Debit new variable, undefined variable debit new. Kenapa undefined? Coba kita lihat di indeksnya. Oke, ini pindahkan yang di atas ini ya, copy yang tadi, Ctrl X gitu. Pindahkan di bawah sini ya. Paste, nah gitu ya. Oke, coba jalankan lagi. Nah ini ya, jadi dia udah ada 3, 1, 2, 3 neraca saldo. Coba perhatikan jumlahnya. Nah ini kan dijumlahkan ya, 55.500.000 dan seterusnya. Oke, sekarang yang kolom keempat, laba rugi. Sekarang kita masuk lagi ke laba rugi. Berarti yang kita tambah di indeksnya adalah satu kolom lagi sini. Ctrl C, ini akan laba rugi ya. Nah, oke, laba rugi. Kemudian laba rugi juga isinya debit kredit, copy lagi yang ini, paste lagi. Nah, sekarang berarti nanti ditambah satu lagi laba rugi di sini, laba rugi. Oke, kita buat satu kode akun. Kenapa? Karena nanti kan kode akunnya kan kita akan pindahkan ya, yang akun 4 dan 5 ya. Value, ambil kode akun 3 nya. Oke, kemudian kode akun 3 kode akun 3. Kemudian kita ambil dengan buat nama kode, pakai substring ya, substring yang dari perintah php. Kita ambil kode akun yang hurufnya 01 nilainya ya, berarti diambil yang angka dari indeks yang ke 0 gitu. Jadi ambilnya yang 1 ya, satu digit. Berarti yang depannya itu misalnya 1101, berarti yang diambil satu depan, atau 5101 gitu yang diambil 5-nya gitu ya. Oke. Nah, baru kita buat definisi di sini. If jika kodenya sama dengan 4, persis sama 4 ya, ini. Nah, baru kita definisikan. Nah, jadi ngakalinya gitu. Coba aja laba debit, yang debit sama dengan press, karena hanya memindahkan angka yang di atas saja ya, yang dia kemudian kalau dia LB, ini kita buat lagi LB totalnya, TD gitu ya, total debit. Laba total debitnya adalah laba total debit ditambah dolar laba debit, seperti ini ya. Oke. Kemudian else seperti ini ya. Else terus LB, variabel LB debit, laba rugi total debit ya, debit DB ini sama dengan 0. If jika dia berkode akunnya adalah 5 ini, laba kredit sama dengan debt S yang tadi yang di atas ya. Oke. Kemudian laba total kredit ya, total kredit itu sama dengan variabel LBTK ya, tambah debt. Else variabel LBKR sama dengan 0. Berarti yang kita definisikan
laba total di sini di atas ya, sama kreditnya sama dengan 0, di mana di sini lagi sama kayak tadi ini ya. Nah ini total debit nih, total kreditnya sama dengan 0, sama dengan 0. Oke, baru kita ke bawah lagi cek, kita copy lagi, Ctrl C. Yang kita masukkan di jumlahnya itu adalah LBDB ya. Di sini laba debit, kemudian di sini laba kredit KR. Oke. Kemudian di sini kita tambah totalnya. Ctrl C, paste. Ini berarti namanya tadi apa? LBTD ya. Laba total debit. Laba total debit, dan di sini laba total kredit gitu ya. Coba kita cek lagi, jalankan. Ada yang error. If variable kode akun di indeks 1 line 129. Kode akun. Oke, ya salah ini ya. Ini nggak pakai variabel karena kita ngambil dari datanya ya. Oke. Data yang ada di sini. Nah ini. Oke, namanya kan kode akun ya, bukan variabel. Oke. Jalankan lagi, refresh. Ya. Laba ruginya sudah. Nah ini berarti labanya itu pendapatannya 30.700.000, sedangkan ininya adalah berapa ini? 8.720.000. Oke. Nah, mungkin ada yang berbeda, nanti pastikan Anda menginput datanya benar ya. Karena kalau input datanya salah, maka nilainya juga akan salah. Oke, nanti kita cek lagi ya. Oke. Coba kita cek itu laba rugi tadi ya. Ini kode-kode. Ini kayaknya TD dengan crash ya. Ini salah tadi, ini dengan crash. Bukan yang ini benar, sorry maaf ya, ini benar, ini yang keliru kayaknya ya. Ini Ctrl C, pindah sini. Ya, kalau kita buat 4 aja, nggak usah pakai string. Seharusnya kan nilai 4 dan 5 aja itu sebenarnya kan, bisa nggak deh, sama ya. Jadi nggak usah pakai string lah ya. Oke, kita buat dulu satu kolom lagi ya, baru query-nya kita rapikan. Sekarang kita masukkan setelah laba rugi adalah satu lagi neraca ya. Neraca, mana neraca? Ini kita tambah satu, Ctrl C, paste, ganti di sini neraca. Oke, neraca juga dia butuh 2 kolom, yaitu debit kredit, copy sudah. Kemudian isi lagi neracanya. Di sini kita buat neraca, perhitungan neraca itu sama dengan if kode ya, if kode yang kita peroleh itu lebih kecil sama dengan 3, berarti 1, 2, 3 ya, nggak termasuk pada 5, dan neraca NS, neraca saldonya lebih besar dari 0. Oke, baru kita buat definisinya. Nama variabelnya apa ya? Coba. Neraca BS sama dengan deb. Kemudian kita ambil buat totalnya juga. Total NS sama dengan dot NS plus neraca NRBS. Selain itu else NRBS sama dengan 0. Kemudian jika neraca kode akunnya lebih kecil sama dengan 3, ini yang di depan ya, aktiva gitu ya, ini lebih kecil tapi neraca saldonya itu bernilai negatif, lebih kecil dari 0 gitu, berarti NS nya kredit ya, kredit atau KD aja kita buat. Ini KD absolut, saya ngambil angkanya aja nih, absolut NS
Oke, baru kita buat total TD. Total apa kita buat? Total TD KD aja ya. Total KD NRKD sama dengan 0. Nah, di sini angkanya kita panggil dengan menggunakan kata di sini variabelnya adalah NRBS. Ini adalah NRKD ya. Di bawahnya pakai total. Ctrl C .ns di sini satu lagi adalah .kd ya. Oke, coba kita lihat lagi, refresh. .ns ada nih. Oh iya, totalnya belum kita buat variabelnya ya. Kita Ctrl C, pindahkan ke atas di sini. Kita buat sama dengan 0. Yang satu lagi .kd sama dengan 0. Simpan, baru jalankan. Ya, ini neracanya 731. Yang beda cuma ini aja ya. Coba nanti diperiksa entriannya ya. Mungkin saya juga salah atau gimana gitu ya. Oke, kita betulkan dulu di modelnya ya. Model transaksi. Kita tambah satu pernyataan tanggal ya, supaya bisa disorot ya. Tadi kita udah kirim TGL awal, TGL akhir, tapi namanya kita belum panggil ya. Apa namanya? Kita belum sisipkan. Kita buat pernyataan where di sini. Where 1 sama dengan 0. Kemudian kita buat juga where 2 ya. Where 2 sama dengan 0 juga. Baru kita buat pernyataan if kita ambil copy paste sini TGL awal dan TGL akhir gitu. Nah, kemudian kita buat kondisinya ya. Where pertama adalah where TB 3 kan tanggal ya, tanggal gini, TB besar sama TGL gini ya. Kita nulisnya gitu ya. Nah, gabung dulu. Ini titik TGL awal, titik lagi N, dan TB3 TGL lebih kecil sama dengan, coba lagi 2 kutip ini gitu ya, biar jangan salah ya. TGL akhir. Oke, ini pernyataan pertama, di koma, simpan, kemudian copy lagi. Ini dari TB4 itu tabel penyesuaiannya. Tabel 3 ini adalah tabel transaksi. Oke, sama, kondisinya sama, yang beda cuman tabelnya yang diambil. Ini where 2 ya. Masukkan pernyataan where itu di sebelum grup di sini. Cara nulisnya gini ya. Where 1. Oke, kemudian copy lagi ini, masukkan lagi sebelum grup di sini. Paste lagi where 2 di sini. Nah, gini aja tambahannya itu ya. Bentuknya jadi berubah seperti ini. Oke, kita bisa coba sorot tanggalnya. Udah berfungsi atau belum ya? Dari press. Kita coba cek aja dulu seluruh angkanya ya. Tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 tampilkan. Nah, udah bisa ya. Oke, kemudian kita buat sampai tanggal 17, tampilkan. Sudah ya.
Oke, udah berfungsi. Oke, sampai 31, maka di sini tetap dia ini ya, apa? Sesuai ya. Kita buat sampai tanggal 31, tampilkan. Nah, maka semua akan tampil. Oke, saya pikir ini sudah berjalan ya. Tinggal kita buat PDF-nya sekarang. Oke, nah sekarang coba kita lihat lagi di indeks. Ini udah nampil semua ya. Tampil semua, sekarang tinggal kita buat PDF-nya ya. Pertama kita masuk ke controllernya, neraca lajur di sini. Oke, kita buat satu, kita copy aja yang dari neraca, nggak usah ya, kita buat di sini, kita udah sesuaikan ya. Ini neraca lajur, namanya neraca lajur PDF ya, seperti ini. Kita masukkan di neraca lajur sini. Jadi kita buat public function gini. Oke, maka query-nya kita copy apa? Ya ini tadi ya, sebenarnya sama aja. Ini kita copy query-nya. Oke, kita copy di sini, paste di sini. Oke, sama. Ini tinggal kita ganti apa? Variabel HTML ya. HTML sama dengan gini. Oke. Nah, sintak berikutnya ini neraca lajur benar. Tinggal kita copy dari neraca saldo di sini. Kita ambil yang ini. Nah, ini copy. Oke, Ctrl C, pindahkan ke neraca lajur. Nah, sama ya. Ini TCPD masih error, Anda tinggal ketikkan di sini use TCPDF. Oke, sudah. Ini tinggal kita sesuaikan. Ini udah set margin udah. Oke. Nah, ini tinggal kita ganti neraca. Ini kita copy dulu. Ini pindahkan, ganti indeksnya jadi ini. Oke. Kemudian ini juga diganti namanya dengan ini. Nah, ini udah selesai. Tapi kita buat satu file PDF-nya ya. Kita masuk lagi ke view, pilih jurnal neraca lajur di sini. Buat satu file berbaru, new file. Namanya neraca lajur pdf.php. Enter. Nah, isinya apa? Ambil dari indeks. Ctrl A, Ctrl C, pindahkan ke PDF-nya tadi, paste di sini ya. Semua kita buang kecuali mulai dari tabel sini. Oke, tabelnya aja tinggalin. Oke, ini perintahnya nggak usah dihapus, tabelnya di sini buang. Oke, nah selesai, simpan. Oke, nah ini tinggal kita ambil HTML kan. Nah, ngambilnya dari mana? Contek aja yang ada di neraca saldo PDF. Nah ini. Oke, nah ini HTML-nya kopikan lagi sampai di body. Oke. Pindahkan ke neraca sini. Paste. Oke. Kemudian ambil lagi yang di bawahnya ya. Di saldo PDF tadi, neraca saldo PDF. Ambil yang di bawah. Ini ambil aja semua nggak apa-apa ya, sampai sini. Oke. Pindahkan ke neraca lajur PDF, paling bawah tempatkan sini, paste. Oke. Kemudian lagi sudah ya, kita lihat lagi neraca saldo PDF, kita sesuaikan, ambil judulnya seperti ini, copy aja, Ctrl C, pindahkan lagi ke neraca lajur PDF. Copy paste aja ya, paste di sini. Oke, di sini kita ganti neraca lajur. Oke, neraca lajur. Kemudian ini sudah. Kemudian kita contek lagi cara membuat ininya ya, table hovernya. Nah, ini kayaknya sih sudah bisa dicoba ini. Kita buat head judul, oke. Kayaknya sudah ya. Kita cetak PDF-nya. Ya, seperti ini. Nah, ini belum beraturan nih.
Sekarang kita setting lagi. Caranya gimana? Kita masuk ke controller tadi. Kita buat dia bukan portrait tapi landscape, ganti L. Oke, jalankan. Setelah itu saya lanjut PDF-nya ini. Ini table border 0,1 px. Oke, biar kelihatan. Kita coba dulu cetak. Nah, seperti ini. Tinggal kita sesuaikan atas bawahnya ya. Kita mulai dari kode akun. Pertama blok dulu. Ctrl D ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh semua kita ganti. Ini aja dulu ya. Atur apa kita atur kanan aja ya. Atur kanan ya. Kemudian yang untuk deskripsinya kita buat atur kiri ya. Sorry, ini jangan atur kanan, atur tengah aja, atur tengah. Kemudian kita buat row span-nya sudah semua ya, udah pas. Kemudian di sini juga kita buat atur tengah ya, yang ini atur tengah. Karena kalau kita buat text center nggak baca dia ya di PDF-nya. Kemudian yang di sini, yang di bawah, di sini kita buat kelasnya dulu yang baru ya. Kelasnya di sini atur tengah juga. Atur tengah. Yang di sini kelasnya atur tengah juga. Atur kiri aja. Atur kiri. Oke. Yang ini semua angka kan. Kalau angka kita buat atur kanan ya. Biar dia sebelah kanan. Atur kanan. Oke. Kemudian yang di sini atur tengah. Ini atur tengah. Ini adalah atur kanan. Kalau angka kanan aja kita buat ya. Nah gini. Oke. Saya pikir sudah oke nih. Kemudian kita bisa cek lagi, lebarnya belum ya, belum kita atur ya. Oke, kita atur mulai dari atas lagi ya. Dari sini kita mulai dengan angka width 25 ya. Lebarnya 25, widthnya TH dengan 25. Sini kita buat 25. Kemudian yang width di sini panjang juga videonya jadinya 150 aja deh ya, 150. Kemudian yang ini kita buat widthnya 100. Oke, 100 juga, 100 juga. Oke, ini kita coba 100 semua ya. Oke. Nah, sementara untuk kolom anaknya di sini kita buat lebarnya semua 50 biar seimbang. 50, Ctrl C, tepeskan lagi. Ya gitulah, lama ya intinya. Oke. Kemudian kita di bawah juga kita sesuaikan, kalau nggak nanti nggak ideal ya. Yang pertama tadi widthnya berapa? 25 ya. Kemudian width yang keduanya tadi adalah 150 ya. Oke, 150. Kemudian width lainnya adalah yang ini 50 ya. Oke, kita copy aja di sini. Oke, ini coba kita jalankan nih. Kita tutup lagi nih, kita klik neraca saldo, cetak. Ya, udah rapi ya.
Oke, kita refresh dulu, ulangi. 1 Februari, kita buat juga di sini sampai 12, tampilkan. Ini sampai, oh iya salah ini, kayaknya 2022, salah ya. Januari tanggal 1. Nah ini tampilkan, nah udah muncul ya. Oke, sekarang kita tes sampai tanggal 11 aja, harusnya lebih sedikit. Tuh ya, sekarang kita tes sampai tanggal 4 aja. Tuh, lebih sedikit ya. Oke, kalau kita tampilkan semua berarti sampai Desember 31, tampilkan, tinggal kita cetak. Ini angkanya sudah pas ya. Oke, tinggal cetak ya, selesai. Oke, demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.